Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 9, yaitu bab 6 pewarisan sifat dan bioteknologi part 2. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Pewarisan sifat pada manusia. Pewarisan sifat pada manusia yang pertama ialah pewarisan warna kulit. Kulit manusia memiliki gen A, B, dan C. Orang yang memiliki gen A besar, B besar, B besar, dan C besar, C besar memiliki kulit sangat gelap. Sedangkan yang memiliki gen A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil memiliki kulit sangat terang. Jika gennya A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan C besar, C kecil, maka kulitnya sawo matang. Yang kedua, pewarisan tipe perlekatan cuping telinga. Orang yang memiliki gen G besar, atau G besar, G kecil memiliki tipe pelekatan cuping terpisah. Sedangkan gen G kecil memiliki tipe pelekatan cuping melekat. 3. Pewarisan bentuk rambut. Rambut dipengaruhi oleh gen C. C besar rambut keriting dan S kecil rambut lurus. Orang yang memiliki gen C besar, maka rambutnya akan keriting. Sedangkan gen C besar, S kecil rambutnya akan berombak, dan rambut seseorang akan dikatakan lurus jika memiliki gen S kecil. 4. Pewarisan buta warna. Buta warna dibawa oleh kromosom kelamin perempuan X. Beberapa macam gen buta warna pada manusia. Yang pertama ialah XCB, yaitu wanita buta warna. XCBX, wanita karir buta warna. Artinya orang tersebut tidak menderita buta warna, tetapi membawa gen buta warna sehingga bisa menurunkan gen buta warna pada keturunannya. X besar, wanita normal atau tidak buta warna. XCBY, laki-laki buta warna. Dan terakhir XY, laki-laki normal atau tidak buta warna. Untuk lebih jelas, maka kita akan memberikan contoh. Seseorang perempuan karir buta warna menikah dengan laki-laki buta warna. Tentukan keturunannya. Nah, pertama kita harus buat grafiknya. Yang pertama P atau parental, orang tuanya, yaitu ini laki-laki buta warna menikah dengan perempuan karir. Nah, genotipnya laki-laki buta warna ialah XCBY dan wanita karir ialah XCBX. Kemudian gametnya, nah karena ini beda semua maka ditulis semua ya, XCBY, XCBX. Lalu kita silangkan, pertama ini ke sini, kemudian Y ke XCB. Kemudian anaknya atau filial, yang pertama XCB, yaitu wanita buta warna sebesar 25%. XCBX, yaitu wanita karir buta warna sebesar 25%. Nah ya, ini kan seharusnya YXCB, tetapi genotip Y itu harus terletak di belakang. Akhirnya urutannya menjadi XCBY, yaitu laki-laki buta warna sebesar 25%. Dan terakhir XY, ini maaf nih salah ketik ya, yang benar ialah laki-laki normal sebesar 25%. Oke, yang kelima ialah pewarisan albino. Albino merupakan kondisi kelainan sejak lahir yang menyebabkan pengidapnya mengalami kekurangan melanin atau bahkan sama sekali tidak memiliki pigmen tersebut. Oleh sebab itu, warna kulit, rambut, dan mata pada pengidap kondisi ini berwarna pucat dan cenderung berwarna putih. Beberapa macam gen albino pada manusia ialah yang pertama A besar, yaitu normal. Kemudian A besar, A kecil itu karir albino. Artinya seseorang tidak menderita albino, tetapi membawa gen albino sehingga bisa menurunkan gen albino tersebut pada keturunannya.
Yang terakhir A kecil ialah albino. Yang perlu diketahui, albino itu tidak terkait pada genotip X ya, jadi semuanya berpengaruh. Nah, contoh persilangan pada albino ialah seorang anak laki-laki karir albino menikah dengan wanita normal. Tentukan keturunannya. Pertama parental atau P, yaitu wanita laki-laki karir menikah dengan wanita normal. Nah, genotipnya A besar A kecil dan A besar A besar. Kemudian gametnya, karena ini beda maka ditulis 2. Nah, karena yang wanita itu normal sama A besar, cukup tulis salah satu saja ya. Jadi seandainya genotipnya itu tulisannya beda semua, artinya beda itu yang satu kapital, yang satu kecil, maka harus ditulis semua. Jika genotipnya semuanya sama, misalkan huruf kapital semua atau huruf kecil semua, cukup tulis satu saja, tidak apa-apa ya. Di persilangannya seperti ini, maka anaknya atau filialnya yang pertama A besar yaitu normal sebesar 50%, dan yang kedua A besar A kecil ya. Di sini meskipun harusnya A kecil A besar, tetapi gen yang memakai huruf kapital itu harus selalu diletakkan di depan. Makanya penulisannya berubah menjadi A besar A kecil, yaitu karir buta warna sebesar 50%. Yang keenam, pewarisan hemofilia atau darah sukar membeku. Hemofilia dibawa oleh kromosom kelamin perempuan X. Beberapa macam gen hemofilia pada manusia ialah yang pertama XHXH yaitu wanita hemofilia, XHX wanita karir hemofilia, artinya wanita tersebut tidak menderita hemofilia tetapi membawa gen hemofilia sehingga bisa menurunkan gen hemofilia pada keturunannya. Kemudian XX wanita normal, lalu XHY yaitu laki-laki hemofilia, dan terakhir XY yaitu laki-laki normal. Nah, untuk lebih memahami, mari kita lihat salah satu contoh persilangan hemofilia, yaitu seorang laki-laki hemofilia menikah dengan wanita normal. Tentukan keturunannya. Yang pertama P, laki-laki hemofilia menikah dengan wanita normal. Laki-laki hemofilia genotipnya XHY dan wanita normal XX. Gametnya, nah seperti yang saya katakan sebelumnya, seandainya gametnya itu beda maka tulis semua, dan jika gametnya sama ini ya, maka tulis salah satu saja. Maka gametnya menjadi XHY dan X. Maka anaknya atau filialnya yang pertama XHX atau wanita karir hemofilia sebesar 50%, dan yang kedua ini juga sama ya, kromosom gamet X itu harus terletak di depan sebelum Y, maka jadinya ialah XY yaitu laki-laki normal sebesar 50%. Bioteknologi. Bioteknologi merupakan pemanfaatan agen biologis seperti mikroorganisme, enzim, sel, dan DNA untuk menghasilkan produk atau jasa. Ada dua macam teknik bioteknologi, yaitu yang pertama ialah bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional ialah bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung, enzim yang dihasilkan mikroorganisme, dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Bioteknologi konvensional menerapkan prinsip fermentasi. Nah, fermentasi sendiri itu merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi sederhana dalam keadaan anaerob. Penerapan bioteknologi konvensional dalam kehidupan diantaranya
Yang pertama ialah pembuatan tape. Singkong difermentasi dengan ragi atau mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua, yogurt. Yogurt ini terbuat dari susu yang difermentasi menggunakan bakteri Lactobacillus casei. Yang ketiga, keju. Keju dibuat dengan susu yang difermentasi dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Yang keempat, tempe. Tempe dibuat dari kedelai yang difermentasi dengan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Kemudian kecap. Kecap dibuat dengan fermentasi kedelai dengan jamur Aspergillus wenti. Lalu roti. Roti dibuat dari tepung terigu yang kemudian difermentasi dengan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Dan yang terakhir ialah minuman beralkohol. Bir merupakan minuman beralkohol yang terbuat dari biji serealia dan wine terbuat dari ekstrak anggur. Minuman beralkohol ini dibuat dengan menggunakan bantuan fermentasi dari Saccharomyces. Yang kedua, bioteknologi modern. Bioteknologi modern berkembang sejak ditemukannya struktur DNA, adanya rekayasa genetika atau sel, dan membutuhkan peralatan modern dan dilakukan dalam keadaan steril. Beberapa contoh bioteknologi modern diantaranya ialah kultur jaringan, bayi tabung, cloning, teknologi hibridoma, dan terakhir ialah DNA rekombinan. Yang pertama, kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik memperbanyak tumbuhan dari jaringan atau organ tertentu dalam media bernutrisi dan steril. Teknik kultur jaringan memanfaatkan sifat tetipotensi tumbuhan yang tinggi karena tumbuhan memiliki sifat meristematik atau aktif membelah yang tinggi. Tujuan kultur jaringan adalah untuk mendapatkan keturunan dalam jumlah besar, cepat, dan seragam. Nah, berikut ialah proses kultur jaringan, bisa kalian lihat tersendiri. Yang kedua, bayi tabung. Bayi tabung adalah sebuah program dengan tujuan untuk mengatasi pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan. Bayi tabung dilakukan dengan cara mempertemukan sperma dan ovum dalam sebuah media atau fertilisasi in vitro. Setelah ovum dibuahi dan mengalami pembelahan, saat embrio berada pada tahap blastula, maka diimplantasikan pada rahim ibu yang sah. Berikut proses bayi tabung. Jadi intinya bayi tabung itu antara sperma dan sel telur atau ovum itu dipertemukan di luar tubuh. Ketika sudah bertemu atau sudah membentuk blastula, maka diimplantasi atau dimasukkan kembali ke rahim ibu yang sah. Kemudian cloning atau transfer inti dilakukan dengan cara memindahkan sel inti somatik atau inti sel tubuh ke dalam ovum yang sudah dihilangkan intinya. Sel ini kemudian distimulasi sehingga membelah dan membentuk embrio. Embrio yang terbentuk kemudian dimasukkan ke dalam rahim hewan yang sejenis. Individu hasil cloning akan mirip sifatnya dengan individu pendonor inti sel. Di cloning ini sifat anaknya sama persis dengan sifat induknya. Nah, berikut adalah proses cloning. Kemudian yang keempat, teknologi hibridoma. Hibridoma atau fusi sel adalah penggabungan dua jenis sel untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk membuat antibodi monoklonal, para ilmuwan menggabungkan sel kanker dengan sel limfosit B. Sel kanker memiliki sifat cepat membelah, sedangkan sel limfosit B dapat menghasilkan antibodi. Hasil penggabungan kedua sel ini akan menghasilkan sel hibridoma yang cepat membelah dan menghasilkan antibodi dalam jumlah banyak. Berikut gambaran proses hibridoma. Yang terakhir ialah DNA rekombinan.
Teknologi DNA rekombinan adalah teknik penggabungan dua jenis DNA yang bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu. Di dalam teknik DNA rekombinan diperlukan DNA target dan plasmid. DNA target adalah DNA yang akan disisipkan, misalnya DNA manusia yang mengandung gen insulin. Sedangkan plasmid adalah DNA sirkuler pada bakteri di luar kromosom. Nah, berikut ini ialah gambaran proses dari DNA rekombinan. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.